Lanjut materinya. Nah, apakah kalian mengingat lambang-lambang apa ini? Mungkin saya akan menunjuk beberapa orang ya untuk menjawab. Karena sekarang tanggal 8, saya akan menunjuk yang, nah, Diva Auliana aja. Iya, Bu. Bisa menjawab ini lambang-lambang apa? Mbak Diva, Ya. ini lambang-lambang apa mulai dari yang kiri atas sampai yang kanan bawah? Yang ingatnya yang X doang, Bu. Yang X kalau nggak salah parameter yang sukses, percobaan sukses. X yang mana? Yang bawah ini? Kanan bawah? Iya, iya. Kurang tepat nampaknya. Mungkin temannya yang lain? Saya coba lihat partisipan yang lain. Mungkin Mbak Diva mau nanya ask a friend ke temennya? Bisa menunjuk temennya untuk menjawab? Tanya ke Farhan, Bu. Ya, silakan Mas Farhan, dibantu Mbak Diva menjawab. Yang mana, Bu? Semuanya, dari yang kiri atas sampai yang kanan bawah. Yang kiri atas itu apa ya? Miu nggak sih, Bu? Iya, kiri atas Mio. Artinya apa? Ya, itu artinya lupa, Bu. Artinya nilai apa namanya? Nilai apa, ayo? Lupa, Bu. Nilai Nilai rata-rata distribusi populasi, bukan, Bu? Berapa? Sorry. Nilai rata-rata distribusi populasi, bukan? Ya, benar. Mio adalah nilai rata-rata dari populasi. Sebelahnya Mio apa? Kama. Sebelahnya Mio apa? Kama. Gamma. Iya. Yakin? Insya Allah. Kurang tepat, bukan gamma. Mungkin temannya yang lain ada yang mau bantu? Farhan mungkin mau ask a friend? Amalia Izahu. Ya, Mbak Amalia. Mungkin mau bantu sebelah Mio itu apa? Sigma, Bu. Artinya apa Sigma? Lupa. Apa ya? Sigma. Simpangan baku, bukan? Ya, simpangan baku. Simpangan bakunya apa? Distribusi populasi. Ya, benar. Sigma adalah simpangan baku dari distribusi populasi. Kalau sebelahnya sigma lagi? Ada yang bisa? Sigma kuadrat. Ya, sigma kuadrat artinya apa?
variansi dari populasi. Ya, benar. Sigma kuadrat, maka dia adalah variansi populasi. Oke, lanjut ke bawahnya sigma kuadrat. Apa? Variabel apakah di bawah sigma kuadrat? X kuadrat itu simpangan baku bukan, Bu? Bukan. Itu, sorry tadi Nabila apa? X kuadrat apa X kuadrat? X kuadrat. S kuadrat. Kalau S kuadrat bukan simpangan baku. Yang di bawah sigma kuadrat itu ada X bar. Ada yang tahu X bar artinya apa? Rata-rata dari sampel. Ya, benar. Mbak Erni, rata-rata dari sampel. X bar adalah rata-rata dari sampel. Oke, lanjut. Sebelahnya X bar ada S kuadrat. Itu apa? Tadi Mbak Nabila hampir benar, tapi sebenarnya bukan simpangan baku. Ada yang bisa jawab? Variansi dari sampel. Ya, benar. S kuadrat adalah variansi dari sampel. Sedangkan S adalah simpangan baku dari sampel. Gitu. Ini perlu diingat ya, 6 lambang ini akan sering kalian temui selama 1 semester ke depan, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 nanti. Dari tugas-tugas sampai UTS, UAS maupun tugas besar. Gitu. Nah, ini statistik dalam engineering. Ada typo. Seorang engineer adalah seseorang yang dapat menyelesaikan masalah di masyarakat dengan efisien dan dengan prinsip-prinsip keilmuan. Seorang engineer atau insinyur mencapai ini dengan 1. Menyempurnakan produk atau proses yang udah ada, 2. Meningkatkan produk atau proses yang udah ada, dan ketiga adalah merancang produk atau proses baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kalian adalah part of engineer, kalian adalah bagian dari engineer, akan menjadi calon engineer, kalian dituntut menjadi seseorang yang mampu menyelesaikan masalah di masyarakat dengan efisien. Ada kata-kata efisien ya, dan sesuai dengan prinsip keilmuan. Dalam hal ini khususnya adalah prinsip keilmuan teknik industri. Gitu. Nah, ini adalah proses dari penyelesaian masalah, mulai dari deskripsi, lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, faktor-faktor yang penting, lalu conduct eksperimen, melakukan percobaan, lalu menemukan model, memodelkan, lalu kalian manipulate the model, kalian coba running modelnya, kalian mendapatkan solusi, dan kalian akan menyimpulkan atau rekomendasi. Nah, yang di dalam kotak ini adalah bagian dari statistika. Jadi, statistika itu adalah salah satu unsur penting ya dalam proses engineering. Engineer harus tahu bagaimana merencanakan eksperimen secara efisien, mengumpulkan data, menganalisis, menafsirkan data, dan memahami bagaimana data yang diamati berhubungan dengan model yang mereka usulkan untuk masalah yang diteliti. Nah, udah jelas kan bahwa seorang engineer tuh harus paham mati statistik. Gimana cara kalian mengumpulkan data, melakukan eksperimen, menganalisis, menyimpulkan, dan menggunakan data-data kalian untuk mengambil sebuah keputusan. Itu. Kalian udah tahu ya pentingnya statistik dalam engineering. Metode statistik digunakan untuk membantu kami mendeskripsikan dan memahami variabilitas. Yang kami maksud dengan variabilitas adalah bahwa pengamatan yang berurutan dari suatu sistem atau fenomena tidak selalu menghasilkan hasil yang persis sama. Statistik menyediakan kerangka kerja untuk mendeskripsikan variabilitas hasil dan sumber variabilitas. Jadi kalau kalian ingat waktu praktikum fisika, kalian percobaan, misal percobaan gas dengan beban yang sama, jenis pegas yang sama, konstanta pegas yang sama, terus habis itu simpangan pegas yang sama, jarak simpangan pegas yang sama, itu akan ketika kalian getarkan akan menghasilkan waktu yang berbeda.
akan menghasilkan periode yang berbeda. Kalau kalian ingat ya, atau ketika kalian percobaan GLB atau GLBB dengan pesawat Edward juga sama. Bisa jadi dengan beban yang sama ketika dijatuhkan itu beda. Waktu tempuh antar dua gerbang cahaya kayak gitu. Itu yang dinamakan variabilitas. Padahal bedanya cuma sekian detik ya ketika kalian melakukan percobaan pertama dan kedua. Nah, pengolahan data sendiri ada statistika deskriptif, ada statistika inferensi. Kalau statistika deskriptif sendiri udah kita pelajari ya, mulai dari mencari rata-rata, mencari simpangan baku, mencari variansi, mencari range, mencari kuartil, yang sudah kita lakukan di pertemuan awal, 3 pertemuan awal di semester 3 kemarin di teori probabilitas. Nah, yang kedua ini adalah statistika inferensi. Statistika inferensi ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, gitu. Nah, metode pengumpulan data sendiri ada 3. Kalian bisa studi retrospektif, yaitu menggunakan data historis. Kalian juga bisa studi observasi, dan kalian juga bisa perancangan eksperimen. Bentar ya. Oke, jadi banyak ya cara pengumpulan data, tapi yang paling paling sering digunakan tuh seperti ini. Nah, ini dia statistika inferensi. Jadi kalian tahu kan tadi ada yang namanya populasi, ada yang namanya sampel. Populasi itu adalah jumlah keseluruhan semua yang menjadi populasi percobaan kalian. Contoh populasi itu masyarakat Jawa Timur, masyarakat Surabaya, masyarakat Indonesia. Jadi kalian misal percobaannya adalah mengetahui rata-rata usia hidup masyarakat Indonesia. Maka populasinya adalah 200 sekian juta masyarakat Indonesia. Sedangkan sampel adalah cuplikan atau sebagian kecil dari populasi. Jadi ketika populasinya adalah 200 sekian juta masyarakat Indonesia, maka sampelnya sendiri adalah misal 1000 masyarakat Indonesia yang kalian cari rata-rata usia hidupnya. Kayak gitu. Nah, yang namanya populasi ini diambil sekian persen, yaitu ada nilai probabilitas kan, karena hanya diambil sekian persen aja. Misal tadi 1000 dari 200 juta berarti kan 0,000 sekian. Nah, si sampel ini kalian cari statistik deskriptifnya, mulai dari rata-rata, simpangan baku, range, terus kuartil dan lain sebagainya. Nah, dari sampel ini kalian ingin menyimpulkan sesuatu. Jadi dari 1000 sampel masyarakat Indonesia yang kalian ambil, kalian hitung rata-rata usia hidup 1000 masyarakat itu. Nah, kalian gunakan si hasil ini, misal hitungan sampel itu rata-rata usia hidup 1000 sampel itu 65 tahun. Nah, kalian ingin menyimpulkan 65 tahun ini menjadi kesimpulan seluruh Indonesia. Jadi rata-rata usia hidup masyarakat Indonesia adalah 65 tahun. Nggak bisa kalian simpulkan begitu aja. Kalian harus melewati statistika inferensi untuk membuktikan bahwa hipotesis kalian, sampel ini sama dengan populasi itu sama. Kalau ini nggak kalian buktikan, maka sama aja kita tidak berbicara berdasarkan data. Kita berbicara berdasarkan ya pengalaman aja. Nah, itu bahaya. Akhirnya terjadi bias.
Gitu. Nah, pendekatan analisis data yang paling sering digunakan ada 3, ada klasikal, ada exploratory, ada Bayesian. Sebenarnya pendekatan analisis data jenis-jenisnya ini akan banyak kalian pelajari kalau kalian pernah belajar tentang statistik multivariat. Cuman untuk di TI ITTS sendiri nggak dibuka sih mata kuliah dari statistik multivariat gitu. Tapi kalau kalian ngambil S2 TI nanti kalian wajib banget ambil statistik multivariat. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana kita menggambarkan data. Ini udah kalian pelajari ya waktu semester 1. Ada scatter plot. Kalian udah pernah kan gambar scatter plot? Terus kalian udah pernah juga bikin stem and leaf. Ini histogram, kalian juga udah pernah kan bikin histogram zaman dari probabilitas. Lalu ini distribusi probabilitas, ini bentuk dari distribusi normal, ada distribusi chi-square, ada distribusi F yang banyak kita pelajari di semester ini ya. Lalu ini ada box plot, kalian juga udah pernah belajar box plot di teori probabilitas. Sampai sini ada pertanyaan? Udah selesai sih materinya. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, nggak ada pertanyaan? Beneran? Kalau nggak ada pertanyaan, tugasnya adalah tugasnya dari pertemuan ini adalah kalian cari fenomena atau penerapan statistika inferensi. Detail nih. Kalian cari fenomena dari statistika inferensi di kehidupan sehari-hari. Kalian bisa baca walpole-nya dulu di bab 8 kalau nggak salah. Coba ya saya lihat. Oh iya. Kalian bisa baca atau kalian bisa cari di internet apa itu statistical inferensi. Kalian cari contoh statistical inferensi di kehidupan sehari-hari. Kalian ceritakan, silakan kalian ceritakan di selembar kertas tulis tangan A4 minimal 2 halaman. Nanti kalian scan seperti biasa atau kalian foto dan dikumpulkan di e-learning paling lambat hari Minggu jam 23.59. Nanti saya sediakan foldernya di e-learning, bisa kalian langsung upload aja. Oke? Sekian, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan dulu tentang tugasnya? Sementara belum cukup, Bu. Oke, kalau nggak ada, sampai ketemu Senin depan ya, Senin siang. Sekian hari ini, terima kasih partisipasinya. Tetap semangat kalian, semester 4 masih panjang, dan semoga kalian bisa lebih semangat dan memperbaiki apa yang kurang di semester 1 sampai 3 kemarin. Oke, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, tadi Terima kasih, Bu. banyak iklan-iklan.
Generasi Semangat Bu. pagi. Pagi-pagi.